Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini kami tim dari Badan Wakaf Al-Quran Cabang Bekasi yang beralamatkan di Jalan Puri Mustika Raya, Pangasinan, Kawalumbu, alhamdulillah bisa bersilah ukhuwah ke Masjid Baitul Mukhlisin. Mudah-mudahan silah ukhuwah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan hormat kami dan terima kasih kami kepada Ketua DPM Masjid dan juga pengurus yang lainnya, kepada Ketua RT RW dan juga para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan kerjasama antara Badan Wakaf Al-Quran dan juga Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Mudah-mudahan kerjasama ini Allah berkahi, yaitu dalam rangka kegiatan safari dakwah, yang mana safari dakwah ini memang BWA lakukan setiap sebulan sekali dalam rangka untuk menjalin silah ukhuwah dan juga memberikan motivasi, menguatkan iman Islam kita, dan juga berbagi melaporkan kegiatan-kegiatan terkait dengan program wakaf Al-Quran dan juga pembinaan yang kita distribusikan ke pulau-pulau kecil mulai dari ujung barat Sumatera dan juga ujung timur Papua. Dan alhamdulillah pada kesempatan safari dakwah pagi hari ini biasanya kami menghadirkan beberapa narasumber, yakni dari dai dari nasional, syekh dari Palestina, dan juga dai mu'alaf, bahkan dai dari pedalaman. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami menghadirkan salah satu dai dari pedalaman Pariaman, yaitu Ustaz Zulhamid Zakir Tanjung. Ya. Beliau adalah salah satu dai yang sudah melalang melintang dakwahnya. Ya. Jadi beliau lahir di Medan tanggal 9 Mei 1973. Beliau lahir di alamat di Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ya. Pendidikan beliau menempuh pendidikan di Ma'had Al-Mukminin Unit Mu'alimin, yaitu Solo, Jawa Tengah. Kemudian beliau beraktivitas dakwahnya itu dakwah lintas provinsi Aceh dan Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, bahkan Jakarta. Perjalanan dan pengalaman dakwah beliau sudah sampai ke Malaysia selama 6 tahun. Pengalaman mengajar di beberapa sekolah tingkat SLTP, SPTA negeri dan swasta, ya, dari tahun 1995 sampai 2015. Dan alhamdulillah beliau sudah melakukan safari dakwah di berbagai kota, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau bersilah ukhuwah ke Masjid Jami Baitul Mukhlisin dalam rangka untuk berbagi kegiatan safari dakwah beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi atau kajian dari guru kita, yakni Al-Ustaz Zulhamid Zakir Tanjung. Kepada beliau tafadhol maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nama badu masyarakat muslimin sidang yang subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai subuh yang berkah ini Allah masih panjangkan umur kita dan Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa menyahut seruan dan undangan Allah Subhanahu wa taala
yang semoga dengan demikian menghidupkan ruh dan jasad kita untuk senantiasa kita abdikan kepada Allah sebagaimana janji kita dan sumpah kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyaallah muslimin, sebagaimana telah sampaikan tadi, saya Herwin Zakir Tanjung, lahir besar di Kota Medan. Kedua orang tua saya asli orang Pariaman, Padang Pariaman. Ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Kemudian saya menempuh pendidikan 3 tahun di Spiro Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan di Solo Al-Mu'min selama 7 tahun mengambil unit mu'allimin, yaitu bidang dakwah dan pengajaran. Yang konsekuensinya kami siap diutus ke pelosok penjuru negeri. Di antaranya tahun 95 saya bertugas dakwah di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian kembali ke Kota Medan. Dari Kota Medan ditugaskan berdakwah di pelosok Mandailing, Natal, Pantai Barat, Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan tugas di pesantren Al-Furqon, Aceh Kuala Simpang, Aceh Timur, berbatasan dengan Sumatera Utara, di mana pada musibah banjir bandang 2025 November yang lalu, tempat saya mengajar termasuk menjadi salah satu tempat yang terkena imbas daripada banjir bandang yang terjadi serentak di 3 provinsi di Sumatera, dari Aceh, Nangdo, Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian saya pindah dari Medan ke Kota Pariaman setelah gempa 2009 Sumatera Barat. Di tahun 2009 saya hijrah ke Kota Pariaman dan sampai saat ini para jemaah sekalian, Badan Wakaf Al-Quran dalam program di bulan Agustus nanti 2026 akan menebarkan Al-Quran di 3 provinsi yang terkena musibah banjir bandang sebanyak 40.000 eksemplar di setiap provinsinya, ya. Itu makanya Badan Wakaf Al-Quran mengundang salah satu dai dari Sumatera, khususnya Sumatera Barat, yang salah satu dari 3 provinsi yang terkena banjir bandang akhir November yang lalu, dalam rangka untuk menyampaikan informasi maupun hikmah daripada musibah banjir yang terjadi di negeri kita, khususnya di Pulau Sumatera. Bagi masyarakat Allah, pada saat ini negeri kita sering dilanda musibah bencana dan berbagai macam bencana yang lainnya. Bahkan ada bencana yang lebih dahsyat daripada bencana alam, yaitu seperti mana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, Yushiku ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu masajiduhum yawma idzin amirah wa yakhrabu minal huda ulamahum syarru min tahti alim sama minhum takhrujul fitnah wa fihi bid'ah. Rasulullah bersabda, akan datang nanti tengah kehidupan manusia di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Ada negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia tapi tidak menjadikan Al-Quran tidak menjadikan Islam sebagai corong untuk kehidupan manusia. Islam hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kawin, cerai, warisan, ya. Tetapi tidak dalam urusan negara, tidak dalam urusan ekonomi, tidak dalam urusan mengatur kekayaan alam ini, ya. Begitu pula penduduk negerinya, ya, KTP-nya banyak Islam, sholat rajin, judi juga rajin, sholat rajin, korupsi nggak kurang-kurang, bahkan berlebih korupsinya, pulang haji kena tangkap, ya. Kondisi masyarakat muslim, ya. Banyak yang KTP-nya Islam, bahkan sholat seminggu sekali hari Jumat, ya. Ada yang sholat cuman waktu Jumat subuhnya, ya. Begitulah gambaran hari ini.
Begitu pula para wanitanya, rajin wiritan, rajin yasinan, juga rajin senaman, rajin juga joget-jogetan. Itu gambar hari ini. Ya. Mas muslimin rahmatullahi Allah. Itulah kata Rasulullah tadi, Islam hanya sekedar namanya saja. Yang kedua kata Rasulullah, di mana Al-Quran nanti hanya tinggal tulisan saja lagi. Al-Quran termaktub dalam kitab, tetapi jarang dibaca, jarang dipahami, jarang ditadabburi. Ya, para jamaah sekalian, kita tahu Allah turunkan Al-Quran bukan sekedar untuk MTQ. Allah turunkan Al-Quran bukan sekedar untuk dihafal, tetapi yang paling utama Allah turunkan Al-Quran untuk pedoman hidup, petunjuk dalam hidup kita ini menuju siratal mustaqim. Ya, tapi kita jangan lupa Al-Quran ini berbahasa Arab. Yang kita bukan orang Arab, ya, tentu tidak mengerti apa yang kita baca ini. Bagaimana dia jadi pelajaran, bagaimana dia jadi petunjuk kalau kita tidak tahu artinya. Maka mestinya, bahkan bisa dikatakan wajib kita orang Islam yang tidak mengerti bahasa Arab harus membaca Al-Quran diiringi dengan terjemahannya dan ditambah juga dengan pelajaran-pelajaran ilmu tafsir, bagaimana menafsirkan Al-Quran tidak menurut berkelompok, tidak menurut nafsu syahwat kita semata. Mas muslimin rahmatullahi Allah, begitu pula kata Rasulullah, di zaman itu nanti masjid banyak, masjid megah, masjid mewah, tapi kosong dari hidayah. Bahkan banyak masjid-masjid cuma untuk tempat wisata, ya. Masjid hanya untuk wisata. Pengalaman saya di Malaysia 6 tahun, masjid di Malaysia tuh Masya Allah megah-megah, besar-besar, diantaranya Masjid Putrajaya yang berada di komplek perkantoran Perdana Menteri Malaysia. Itu dibuatlah danau buatan, eskalatornya ada, di bawahnya ada plazanya, ya. Kemudian nanti turis dari Korea, dari Jepang, yang orang kafir, orang Cina, orang Konghucu semuanya masuk ke masjid, ya. Tapi memang sana sediakan jubah. Jadi kalau orang kafir itu, yang wanita kafir tidak berjilbab, itu diberikan jilbabnya, diberikan jubahnya, masuk masjid tidak berfoto-foto, ya. Nah, kemudian ya waktu sholat zuhur asar ramai karena banyak turis yang datang. Nah, kemudian waktu subuhnya hanya cleaning service yang sholat, ya. Dan itu pun kalau semuanya sholat, ya para jamaah sekalian. Itulah faktor hari ini, banyak masjid tapi kosong dari hidayah, kosong daripada jamaah. Alhamdulillah masjid kita subuh subhanallah ramai, ya. Tinggal bagaimana presentasi, ya, tingkat pemuda atau remaja bahkan orang tua yang mengisi masjid-masjid, ya. Alhamdulillah setiap hari ini banyak, ya, remaja-remaja pemuda yang datang ke masjid. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan semakin meningkat di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya Rasulullah menegaskan di zaman itu pula ulama-ulama di zaman itu, ya, melahirkan fitnah-fitnah, ya. Dari ulama itulah keluarnya fitnah, kepada ulama itu pula kembalinya fitnah tadi. Lihat hari ini na'udzubillah min dzalik, ya. Tidak bisa kita pungkiri berita-berita di media hari ini. Ada di pesantren, kononnya pesantren entah seorang kiai memperkosa 50 santriwatinya. Bayangkan, di antara suatu santrinya ada yang 10 kali dia zinahi. Itu kiai atau apa itu namanya? Ya, dengan kedok ulama, ya. Ada pula orang yang bisa bicara dengan semut, ya. Bisa ngatur malaikat maut, kan goblok nih. Tapi segoblok-gobloknya kiai gila ini banyak juga pengikutnya, ya. Dia bisa mengatur malaikat maut, nih jamaah saya nih, jangan siksa, enak baru dele-dele ngomong itu, ya. Tapi sepokok-pokok orang, segede-gede semua di dunia ini, akhirnya pengikutnya masyaallah muslimin. Itulah fitnah dunia hari ini, ya. Bahkan ada orang yang mengurus urusan agama, ikut merayakan Natal, langsung ke Vatikan, ke sumbernya orang kafir hari ini. Datang merayakan Natal, orang yang mengatur urusan agama di negeri ini. Mungkin salah satunya di dunia, salah satu tokoh Islam yang datang merayakan Natal ke Vatikan ini cuma dari Indonesia nih. Hebat Indonesia ini, maksudnya. Hebat Indonesia ini, maksudnya. Ya, hebat. Ya, banyak mas sekalian. Belum lagi nanti Natalan, ya. Kiai-kiai jamaahnya sholawatan di gereja, dahsyat sekali toleransinya, hebat sekali. Natal ke gereja, sholawatan, pakai kerudung, ya, menyambut Natal, pokoknya era ketulungan. Ini masih muslim.
Siapa yang mengajarkan? Ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, berkedok agama, ya, tapi menyesatkan. Ya. Nah, ini pertanyaannya, sudahkah terjadi hari ini hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Maka muslimin rahmati Allah, tema kita, ya, menyelamatkan negeri dari musibah bencana dengan mengagungkan Al-Quran. Memang bisa kita menyelamatkan musibah bencana dengan Al-Quran. Siapa bilang tidak bisa? Mohon maaf para sekalian, ini kitab bukan sembarang kitab. Ya, tidak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal orang kecuali Al-Quran, muslimin. Betul tidak? Ya. Tidak ada kitab-kitab suci di dunia ini yang bisa dihafal manusia kecuali Al-Quran. Dan ingat, ini bukan sembarang kitab. Kenapa? Ini kalamullah, perkataannya Allah, firmannya Allah, ya. Maka ini tidak bisa kita abaikan, muslimin. Ya. Ini bukan makhluk Allah. Kalau dia makhluk Allah berarti ada salahnya, ada kurangnya, ada batasannya. Tapi ini kalamullah, firmannya Allah, perkataan Allah yang tidak terbantahkan. Dan kita mengaku sebagai hamba Allah, dan kita mengaku Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup. Pertanyaannya, adakah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup? Maka di awal ini kita buka sebab musibah bencana. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, dan kalau sekiranya penduduk negeri-negeri, Allah tidak sebutkan satu negeri, Allah tidak sebutkan nama negerinya, tapi sebutkan negeri mana saja. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Nah, itu dia kata kuncinya. Kalau ingin negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, ya, sadar tidak kita apa? Negeri kita ini negeri kaya, sadar tidak kita? Sadar tidak? Timur Tengah, negara-negara Arab yang diandalkan cuma minyak. Pertanyaannya, Indonesia ada minyak tidak? Aceh, Jawa, Kalimantan, betul? Tambang minyak. Saking hebatnya minyak kita dikirim keluar, kita tai-tai minyaknya yang dapat. Ya. Gunung emas, di mana Pak gunung emas? Di Papua. Sekarang jadi jurang emas. Gunung jadi jurang emas. Kemana dioper? Ke Amerika. Kita tinggal tainya. Hebat kan negara kita kan? Punya minyak. Bahkan di negeri kita bukan minyak dalam tanah saja, minyak di atas tanah banyak. Kelapa sawit. Apa yang tidak ada di negeri kita ini? Dulu semasa saya belajar SD, negeri kita disebut negara agraria, negara pertanian yang menghasilkan banyak beras, sawah dan ladang. Di zaman sekarang kita beli beras sama Vietnam yang baru merdeka. Ini hebat para jemaah sekalian. Beli sama Kamboja, beli sama Vietnam, sementara mereka baru merdeka. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi penduduk negeri-negeri banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka, kami hancurkan negeri mereka dikarenakan perbuatan dosa mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Apa bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah? Allah simpulkan diantaranya dalam surat Al-Ma'un, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'ami
surat Al-Ma'un dari kalimat ayat yang terakhir, masalah muslimin. Tetapi yang diceritakan dalam surat Al-Ma'un ini apa? Yang pertama, tentang orang-orang yang menghardi anak yatim. Maknanya apa? Orang-orang yang tidak peduli, tidak kasih sayang kepada anak yatim. Ya, tahuilah para jemaah sekalian, jangan lupa Rasulullah adalah anak yatim. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka dia nanti bersamaku seperti dekatnya dua jari. Dan barang siapa yang tidak menyayangi anak yatim, maka dia bukan termasuk dari kaumku, kata Rasulullah. Maka perhatikan anak-anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ya, negeri kita negeri kaya, masyarakat muslimin. Tapi banyak orang-orang yang kelaparan, busung lapar, kurang makan, gelandangan, berserakan. Ya. Orang-orang tua yang sudah jompo masih mencari, masih berjalan, berdagang, berjualan di tepi pinggiran jalan. Ya. Bahkan ada berita-berita yang tukang asongan mengusung keluarganya, bahkan meninggal dunia dengan asongannya, dengan gerobaknya. Kenapa? Gak ada gak bisa membayar ambulan, bahkan gak bisa membeli tanah untuk kuburan. Masya Allah. Coba mohon maaf para jemaah sekalian di Bekasi ini, untuk memesan tanah kuburan untuk makam itu berapa Pak? Berapa bayarannya? Hah? 2.550.000. 150. Berjuta-juta membayarnya. Pertanyaannya, jangankan bayar sewa tanah kuburan, untuk bayar kontrakan rumah saja mereka tidak bisa. Terus kemana kuburannya? Banyak sini. Negeri kaya, makmur, sudah pejabatnya, masya Allah, punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Jalan sakar bujele-jewe, orang gelem macet, wow, macam bahaya yang buat jalan. Mas muslim ini kondisi hari ini, ya, tidak perlu dengan fakir miskin. Mereka memperkaya diri sampai triliun-triliunan, wah, kasih MBG, racunan. Ya. Mas muslim. Kemudian dalam ayat yang keempatnya Allah sebutkan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bagaimana mungkin orang yang sholat tapi celaka? Itu tadi, sholat tapi tidak peduli sama anak yatim, sholat tidak peduli sama fakir miskin, sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Sholat yang benar itu ya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Sholat ya korupsi, pergi haji ya korupsi. Ya, hingga akhirnya pulang haji kemarin ada yang tangkep. Kan? Banyak sekali. Terus doanya di Ka'bah itu ngapain doanya? Apa doanya? Supaya tangkep. Mirisnya ya Allah ya Rabbi, pulang haji kena tangkep. Bukan makin makbul, makbur malah. Ya. Alladzina hum yura'un, yang mereka sholat karena riya. Nah itu tadi, sholat depan bosnya, sholat depan anak buah, sholat seminggu sekali, Sabtu libur, Jumat sholat, ya. Di kantor sholat, di rumah hari libur, Ahad libur. Rumah dekat masjid, tidak sanggup ke masjid. Rumah hadapan dengan masjid, tidak sanggup ke masjid. Dengar azan, tidak sanggup ke masjid. Tapi ke kantor, masya Allah, pintu-pintu tol dilewati semua, pintu-pintu tol, flyover, underpass, banjir lewat, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid terlewati. Ada yang jam 3, jam 4 sudah berangkat ke kantor. Ya, ya Pak? Jam 3, jam 4 sudah berangkat ke kantor. Anak-anak masih tidur. Pulang ke rumah jam 10, jam 11. Demi kejar dunia. Ya. Kapan berjamaah subuh dengan anak-anak keluarganya? Oh, liburan pas jalan-jalan ke puncak, ke pantai, semacamnya. Ya. Berjamaah sekalian. Kapan sekeluarga berangkat ke masjid dengan mobil mewah, dengan mobil yang dikreditkan itu?
Para jemaah sekalian. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan barang yang berguna. Kasih bantuan sisa-sisa harta. Contoh nih, hari Jumat biasanya, mohon maaf, di masjid kita nih ada kotak infak yang berjalan. Ada ya? Ada. Di masjid ya? Pertanyaannya, di saku kita ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang banyak masuk kotak infak? 2.000. Itu biaya untuk masuk WC Pak, 2.000 Pak. Sempat-sempatnya seminggu sekali ke masjid hari Jumat, hari raya kita umat Islam. Sempat-sempatnya 2.000 masuk. Bahkan sempat-sempatnya ada yang nggak masuk kotak sama sekali, pura-pura tidur turun. Kotak infak mengaku baru tangi. Isu-isu yang ngono tuh. Saya ini walaupun orang Minang tapi bisa bahasa Jawa. Itu tahu yang Solo soalnya. Arab kuwi bocor Solo rasido. Berak sampean. Para jemaah sekalian materi apa? Jadi kalau kita berinfak hanya sisa-sisa harta, coba bayangan Pak ya. Ketika kita berinfak mana lebih ringan? Mengeluarkan uang 2.000 dengan uang 100.000, mana yang lebih ringan? Di 100.000 duit pulsa, beli rokok, ya. 2.000. Untuk rokok sehari berapa Pak minimal? Harga rokok yang murah berapa sehari? Satu bungkus. Berapa? 20.000 ya? 20.000 sehari habis. Itu kalau yang sehari habis bungkus. Kalau sehari habis 3 bungkus, ya, umpama satu hari sebungkus 20.000 kali sepekan 7 hari berapa? 140.000. Untuk rokok sepekan habis 140.000. Untuk ke surga infak 2.000. Waras Pak? Waras. Halo, ada aqua? Nah, saya minum dulu. Untuk rokok seminggu habis 140.000. Untuk infak ke surga 2.000. Emang surga murahan? Surga itu mahal. Inna syarra minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman hartanya dan jiwanya. Hartanya dah dibeli sama Allah. Ini mohon maaf Pak, jangan kira rumah kita, harta kita itu milik kita. Ingat, ketika kita mendengar berita kematian, apa yang kita baca? Ada orang yang meninggal, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada pertanyaannya, harta kita milik siapa? Yakin? Aku agak yakin. Yakin harta kita milik Allah. Para jemaah sekalian kami Allah. Nah, ternyata di antara bentuk-bentuk penistaan terhadap ayat-ayat Allah banyak pelajaran dalam ayat Al-Quran ini. Bertanya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-16, ternyata para jemaah sekalian, di antara penyebab musibah bencana hancurnya sebuah negeri, ketemu Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fadammarna 'alaihim tadmira. Ya. Kami tampilkan beberapa ayat Pak, karena supaya betul-betul kita pahami ayat dan jangan sampai jadi fitnah. Ini kan kata Ustaz. Silakan nanti setelah membuka terjemahan ini buka kita tafsir ya. Kalau ada di masjid, paling tidak usahakan di masjid itu ada tafsir dan tafsir paling tidak. Nah, surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, jadi sebelum Allah memusnahkan suatu negeri, Allah berikan aba-aba, Allah berikan perintah
Kalau perintah dikerjakan, selamatlah negeri itu. Tapi kalau perintah diabaikan, hancurlah negeri itu. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Orang yang hidup mewah, orang yang kaya. Apa di antaranya? Dosa yang hanya dilakukan oleh orang kaya. Apa? Sombong. Betul? Serakah. Gak merasa puas. Ya, sudah gaji juta-jutaan masih korupsi juga lagi. Gaji miliaran. Pertamina tekor, kok itu? Harga minyak naik terus, kok tekor? Aneh tapi gendeng. Minyak naik terus, tekor. Hah? Pejabatnya gajinya ratusan juta, kurang. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ratusan juta gaji masih kurang. Kita udah nggak ngutang ya Pak ya? Listrik, lambat dikit, buah, meledak listrik itu, nggak dibayar. Di Sumatera kami kemarin itu mati Pak Sak Sumatera, hebat, Sak Sumatera mati. Ya Allah, macam main-main aja negeri ini. Sampai stres surat, mati lampu pada ke masjid, ngapain? Bukan sholat, bukan zikir, cas handphone. Kirain mau muhasabah mesti gosah dia. Ya Allah mati lampu, ya Allah rupanya cas handphone. Giliran azan pulang. Ya Allah kurang ajar manusia ini. Cuma ngecas handphone ya. Gempa kemarin, gempa 2009 Kota Padang Pariaman. Begitu juga ngungsi ke masjid, tidur di masjid. Giliran azan pulang keluar semuanya. Kurang ajar manusia itu. Ya tenang, sabar, udah hilang sabaran ini ceritanya. Ya begini kondisi umat hari ini. Islam hanya tinggal namanya saja. Ya, kaya, sombong, bakhil, zolim. Ya, mentang-mentang punya duit, paksa rumah orang dibeli, tidak mau, dibuat panggil polisi, panggil satpol pp, panggil tentara, gusur. Itu nggak kejadian sekarang. Zolim, serakah. Sampai itu apa? Kikir, bakhil, medit, cetel, pelit. Ya. Dia kira hartanya cuma untuk dirinya. Ya. Masuk muslimin yang rahmati Allah. Ini gambaran kondisi manusia. Apanya kata Allah? Apa kata Allah? Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Maka kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Tunggu aja Pak. Siap tak kita? Negeri kita ini hancur? Satu lagi Pak, mohon maaf nih. Kalau ada orang yang keluar NKRI harga mati, NKRI harga mati. Nah, kata Allah apa NKRI nanti? Mohon maaf saya minta tolong, silakan ada nggak yang pemuda mau tolong membacakan terjemahan ini? Ada yang bisa maju ke depan? Nah, pada akhirnya tolong. Saya sebenarnya bisa baca Pak, cuman kacamata saya hilang. Dan supaya lebih yakin, ya. Al-Baqarah 278 279. 278 279. Bapak cinta NKRI? Ya, kita cinta NKRI karena apa? Kita lahir di sini, kita hidup di sini dan kita mati di sini, betul? Maka kita tidak ingin mereka menzolimi negeri ini. Betul tidak? Negeri kita kaya, muslim terbesar di dunia. Siapa yang menguasai negeri kita? Yang muslim negeri kita siapa? Kaum muslimin? Cacing 9. Ketemu? 278 279. Silakan baca terjemahnya saja tuh baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Nah, ini hanya untuk orang beriman ayat ini Pak. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Bertakwa, iman dan takwa sumber berkah negeri ini. Tinggalkanlah sisa riba. Jadi kalau beriman,
Jangan kredit lagi. Ya, kalau nggak mampu nggak usah kredit-kreditan. Ya, lebih baik kontrak daripada beli rumah kredit. Lebih baik jalan kaki daripada beli motor kredit. Lebih baik naik odong-odong daripada beli mobil kredit. Riba, Pak. Riba. Seringan-ringan dosa riba seperti berzina dengan orang tua sendiri. Bayangkan, bapak beli mobil kredit sama dengan bapak berzina dengan ibu kandung sendiri. Ibu beli peralatan kredit sama dengan bapak ibu berzina dengan bapak kandung sendiri. Itu yang paling ringan itu. Lanjut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Lanjut. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak bertaubat zalim merugikan dan tidak zalim dirugikan. Tanya Pak, kata Allah tadi, kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasul memerangimu. Allah dan Rasul memerangi pelaku riba. Pertanyaannya, siapa yang berani melawan Allah dan Rasul? Kita jangankan Allah dan Rasul, sama Amerika takut, sama Cina takut, sama Singapura takut. Kurang ajarnya Allah mau dilawan. Allah mau dilawan. Pertanyaannya Pak, berapa hutang riba NKRI? Pak, 10.000 triliun. 10.000 triliun. Sak masjid ini Pak tak cukup menyimpan duitnya 10.000. Utang riba. Allah dan Rasul yang memeranginya. Pertanyaannya, pemimpin kita apa agamanya? Ulama-ulama, apa guna ulama? Riba bukan berkurang, makin bertambah. Betul nggak? Kalau ada yang bilang keluar-keluar NKRI harga mati, ini bukan saya yang bicara nih, Allah yang menyuruhkan. NKRI pasti mati apabila kita tidak bertobat daripada riba. Terima kasih. Ceramah begini tidak banyak orang berani menyampaikan. Ya. Nanti kalau ceramah begini nanti dianggap radikal. Ini ya Allah Rabbi. Sebelum ada NKRI Pak, Quran ini sudah ada NKRI. Sebelum ada Indonesia, Quran ini sudah ada. Tidakkah dibaca oleh para ulama, para kiai-kiai? Banyak kiai bangun pesantren, banyak santri ribuan, tamatan Mesir, tamatan Madinah, sarjana SHG, LC, MA, MBA, MBG, SPPG. Bayangkan Pak. Kata Allah Pak, bukan kata saya. Makanya saya minta ada yang membacakannya. Mau ditangkap saya, tangkaplah. Mau dibunuh saya, bunuh, nggak apa-apa. Karena menyampaikan ini saya ditangkap, itu lebih baik bagi saya daripada menjilat penguasa-penguasa yang zalim pada sekali. Peringatan bagi para penguasa, NKRI pasti mati kalau kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat atau lambat. Dan Allah pergilirkan musibah bencana. Musibah bencana tidak hanya terjadi di Aceh 2004. Terjadi dulu di Pandeglang, Banten. Itu tak ingat apa? Terjadi di Donggala, Palu, Sulawesi. Ingat tak? Gunung Merapi mengeluarkan debu panasnya di Jawa. Nah, sampai Mbah Barijan sang juru kunci. Teot Mbah Barijan, keplok Mbah Barijan. Ya. Lupa dia bawa kunci, mati Mbah Barijan. Ketinggalan kuncinya di rumah. Kunci Gunung Merapi. Ya. Oh, pantai selatan parang kritis. Bukan Allah yang gagal, Nyi Roro Kidul. Bayangkan orang Islam meyakini Nyi Roro Kidul jaga pantai selatan. Ada yang meyakini Telek Kebo membawa berkah. Telek Kebo membawa berkah. Itu makanya ada di antara mereka ini di presiden dan Telek Kebo itu kali ini. Di mana tuh? Di Solo. Ini orang Solo gini Pak.
berita saya ini ngapus atau tenanan ini? Telek kepul direbut ke. Islam nyambut satu Muharram, dosa yang dibawa. Menyakini telek kepul bawa berkah. Wow, buta. Ya Allah Rabbi, gimana nggak hancur negeri ini Pak? Menyakini telek kepul bawa berkah. Ya Allah. Yang menjaga bukan orang Hindu, bukan orang Kristen, orang Islam. Betul nggak Pak? Menyebut satu Muharram. Begitu pula di kampung saya Pariaman dengan tabuinya. Tabuy banyak tabuy. Ada orang Awas kok. Ada orang Minang di sini. Banyak orang Minang di sini. Matu. Lari sana awal kiranya. Kalau kita tinggal rumah tu. Coba nato. Ada tahu sih. Orang Minang ni Pak jangan lawan, Cina aja kalah. Ya, orang Cina mau jualan, orang Minang lebih di depan lagi pada orang Cina. Di kaki limanya. Orang Cina punya gede, orang Minang di depannya Pak nyimpang kaki lima. Orang Minang dilawan. Tanah abang udah diganti itu di tanah ajo, di tanah muda. Baik sekalian. Inilah hal ini tidak sampaikan, banyak para ulama tidak berani menyampaikan ini. Negeri sudah hancur, mau hancur negeri ini Pak. Nah, negeri kita sedang tidak aman-aman saja. Karena apa? Kita mengabaikan Al-Quran. Banyak ustaz ceramah kalau dipanggil pejabat, apa dipanggil pejabat yang lain wabah hebat, begini menjilat semuanya. Ya, nanti kalau ceramahnya keras ini nggak diundang lagi. Nanti kalau nggak diundang gimana dapat amplop? Kalau nggak dapat amplop gimana mau kawin lagi? Ustaz kalau mau banyak amplop, ceritanya kawin sunah kawin terus. Saya alhamdulillah gimana ceramah saya dikasih orang amplop, saya buang amplop itu semua. Demi Allah, saya buang amplopnya semua. Gak butuh saya amplopnya. Dari itu lah isinya. Orang gila dia tahu lebih apa. Orang gila dia tahu dua itu. Nggak butuh amplopnya, isinya. Kadang ada orang begitu. Ya. Dikontrak ceramah di televisi, tapi jangan singgung ini, jangan singgung itu, jangan Ustaz Cilako namanya. Ceramah yang enak-enaknya saja. Nah, yang bawa acara artis, waktu pengajian pakai jilbab, habis pengajian sinetron tanggal jilbabnya baju yuk segini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Benar ini. Ceramah cuma untuk ketawa-ketawaan. Ya, saya sengaja buat bapak-bapak ketawa supaya jangan sok lagi dengan kajian saya ini. Ini kajian berikutnya Pak. Akibat kita mengabaikan Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 179. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Penuh neraka Jahannam Pak, isinya jin dan manusia. Siapa manusia yang mau neraka Jahannam? Mereka memiliki hati tetapi tak takut berbuat zalim, punya hati tak takut tinggalkan sholat, punya hati tak takut membuka auratnya, punya hati tak takut berjudi, zina, onjol segala macam, pinjol segala macam. Punya hati tak tergerak hatinya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Walau ma'inu la yusiruna biha, mereka punya mata lihat banjir tsunami di Aceh, tsunami di sana, banjir di sana, musibah begini, ya. Pemerkosaan, perzinahan, bahkan hari ini Masya Allah. Dulu kita takut anak perempuan diperkosa, sekarang anak laki-laki pun kena perkosa. Bayangan Pak. Ya mungkin kalau yang perempuan yang memperkosa laki-laki mungkin kesenangan kali ya.
Gak apa-apa, perkosalah diriku. Boleh perkosanya perempuan, ini perkosanya bapak-bapak. Bahkan juga fitnah hari ini, seorang syekh terkenal, kan di Indonesia ada beritanya kan Pak ya? Seorang syekh terkenal yang keluar masuk televisi, ya, katanya hafiz Al-Quran, ya, akhirnya apa? Santri Al-Qurannya disodominya, coba ya. Seorang syekh, seorang ustadz terkenal keluar masuk televisi, bahkan saya pernah berfoto dengan beliau di Bukit Tinggi ketika beliau datang ke Bukit Tinggi. Akhirnya bagaimana? Santri yang menghafal Al-Quran menjadi korbannya, Pak. Istri ada, anak sudah, masih kurang juga jatah lagi. Ya Allah ya Rabbi, sudah Allah berikan yang sejalurnya, punya istri dengan jalur yang halal, masih suka dengan laki-laki. Ini fitnah bagi kita semua para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walau adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Azan itu termasuk ayat Allah enggak, tidak Pak? Azan termasuk ayat Allah enggak? Berkemana azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Ada yang rumahnya berhadapan dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, rumahnya tak sanggup berangkat ke masjid. Coba bayangkan. Apa kata Allah? Mereka itu sebagai binatang bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ada rumah dekat masjid nggak sanggup berangkat ke masjid, bagi Allah tuh binatang. Orang Islam sholat seminggu sekali, binatang kata Allah. Orang Islam korupsi nggak habis-habis, binatang kata Allah. Punya hati nggak takut sama Allah, punya mata dan melihat akibat perbuatan dosa maksiat. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Sam, kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaum Samud. Masya Allah, bencana terjadi di masa-masa yang lalu, menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini semua kezaliman kaum Nabi terhadap berkumpul di zaman kita hari ini, Masya Allah muslimin. Ya. Berikutnya surat yang sama ayat 176. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinna akhladha ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau Allah ingin memuliakan kita, Allah tinggikan derajat kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka cenderung kepada dunia dan menemukan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya, bisa baca Pak? Bisa membaca, yang baca ini dapat pahala. Maka perumpamaannya seperti udah sarapan Pak? Perumpamaannya seperti asu anjing. Bintang wow. Karena ayat ini Pak, saya viral di Sumatera Barat. Bapak silakan klik nama saya, Zul Herlim. Ya. Tapi viralnya Pak, ketika mereka bertanya siapa yang khutbah Jumat nanti, Ustaz Zubairi, oh Ustaz anjing itu ya. Mereka bilang saya Ustaz anjing. Bagi saya, biar seluruh dunia memperanjing saya, tidak peduli saya, asalkan jangan Allah yang menganjingi saya. Ini yang menyebut anjing ini siapa ini Pak? Allah. Yang menyebut anjingnya orang yang cinta dunia, mungkin nafsu. Siapa yang menganjingannya? Allah sebut mereka anjing. Pejabat-pejabat yang serakah, korupsi tidak habis-habis, pejabat anjing. Ulama-ulama penjilat, ulama anjing. Nih, orang Islam yang sholat kapan maunya, anjing mata Allah. Ini renungan bagi kita bersama. Mau sampai kapan banyak anjing di negeri kita ini? Sholat rajin, tapi watak seperti anjing. Ngurus haji, watak seperti anjing. Ngurus orang haji, watak seperti anjing. Lewat hajinya bisa korupsi juga lagi. Anjing-anjing itu. Keras haji ini Pak. Ya, keras ceramah ini. Saya malu lah Pak, orang Medan lahir di Pariaman. Orang Medan tinggal di Pariaman. Pariaman itu tepi pantai, Pak, ini mengongkos keras-keras. Tapi kasih banyak orang Jawa, kasih wong Solo, ada
ada orang Sunda, saya pernah perubahan mereka seperti anjing mereka tuh asyuk. Banyak manusia bermental anjing hari ini, betul nggak? Yes. Seakan-akan rakyat ini sebagai bahan sapi perah. Para jemaah sekalian, kalaulah begitu terus negeri kita dan tak banyak ulama yang mengingatkan penguasa yang zalim, habis negeri kita ini, habis. Allah mau dilawan, Rasulullah mau dilawan, diajak perang, masya Allah. Untuk itu Pak, kami mengajak kepada kita semuanya, mari membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran bukan sekedar memperbanyak edisi Al-Quran, tetapi sampaikan kajian yang sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Qulil haqqa walau kana mur, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Nah, hari ini bersama Badan Wakaf Al-Quran kami mengajak para jemaah sekalian, mari kita sebarkan Al-Quran. Dengan harapan dengan banyaknya Al-Quran tersebar, dibaca kaum muslimin dan bacaan kaum muslimin naik menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya di negeri kita ini. Walau mungkin begini rusaknya negeri kita, tetapi masih ada sebagian orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Masih banyak para ulama yang menyampaikan kebenaran, kejujuran, walaupun pada akhirnya berujung dengan penjara dan kematian. Kenapa? Semua nabi-nabi melewati itu, Pak. Betul nggak, Pak? Nabi Ibrahim mau dibakar, sudah dibakar pakai Nabi Ibrahim. Nabi Nuh tidak banyak pengikutnya. Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh pamannya sendiri, Pak. Itulah sunatullah perjuangan. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ceramah diundang, Pak, undang Ustaz viral 50 juta, mohon maaf Ustaz viral, mohon maaf surah Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jual hajat ayat Allah dengan harga yang sama 50 juta untuk mengundang pengajian 50 juta. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Tidur harus di hotel bintang 5. Saya tidur Pak, bukan bintang 5, bintang 1000. Nggak ada atapnya. Dijemur harus pakai mobil Alphard. Saya aja pernah jemput sama mobil ambulan mesti pengajian. Iya, karena mereka takut saya terlambat. Saya ini sepeda motor nih, ya. Datang ambulan untuk apa? Untuk ngawal saya. Ya, pada masa ini ada ustaz ceramah harus bayar puluhan juta. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nah, ini kalau puluhan juta orang-orang rakyat kamu di kamu pelosok gimana mengundang ustaz yang terkenal itu, Pak? Saya Pak, alhamdulillah. Dari pelosok kota yang ada listrik, dari Cilacap, 5 Natal saya ceramah nggak ada listrik, Pak. Mau puisi persiapan malam itu Pak harus bawa air di sungai, mandi di sungai, sedang mandi itu lewat ular, langsung lari. Untung nggak ada perempuan di situ, Pak. Mandi air sore, bawa kamar mandi, bawa ke kamar untuk apa? Persiapan malam. Mantul sakit perut, rupanya ya pernah saya sakit perut Pak malam. Bawa senter, bawa air, bawa golok. Untuk apa golok? Pertama untuk gali lubang, WC nggak ada. Kedua apa? Kita sedang kusuh aja itu mata pelototan saat mana tuh ada ular, enggak? Kiri kanan ada bunyi dikit. Baik, selesai cebok, selesai istinja semuanya langsung kabur. Itu saya jalani Pak, alhamdulillah dari pelosok negeri sampai ke Kuala Lumpur saya Pak, Malaysia, ya sampai ke rumah artis nomor 1 Malaysia sudah saya jajaki semua Pak. Jadi cerita pengalaman dakwah ini Pak sudah saya jalani. Saya di Pulau Sumatera Pak, di Pariaman, saya isi pengajian tuh kendaraan saya Revo Absolute 110 Honda Absolute. Bukan iklan nih Pak ya. Kalau dengar pun lagi mau saya dapat hadiah. Naik sepeda motor saya Pak di Sumatera itu mengisi pengajian cuma nggak lama, cuma 10 jam pakai motor. Panas-panas waktu pagi dulu saya gini saya. 10 jam udah terus di atas motor, ya, antar provinsi Sumatera Pariaman sampai ke Padang Sedengkuan, Pak. Ya, pas jalan longsor, guling-guling motor saya. Nah, sekali jalan turun jatuh, 2 kali jatuh, akhirnya saya tinggal motor saya harus pasrah ulah. Bercuri las turun saya ke bawah tuh lumpur-lumpur Pak. Akhirnya orang kampung yang mengangkat. Nggak jadi ceramah, tidur di kopi, besoknya baru ceramah lagi. Sudah saya jalani Pak. Ya.
Kalau bagi saya sebenarnya lebih enak selama di kampung-kampung, lebih menantang. Tapi itu tadi, perlu orang di kota ini mengajak kepedulian kita, yang kita hidup sejahtera, yang kita hidup aman. Hari ini lihat negeri-negeri yang di pelosok negeri yang mereka susah mendapatkan akses air, apalagi Al-Quran. Maka banyak Al-Quran yang sudah menebarkan Al-Quran sejak tahun 2000 berapa? 2005 sebanyak 3 juta lebih ya. 3 juta lebih. Ternyata Pak, ketika terjadi musibah banjir banjir di Aceh, anak-anak tuh Pak mengurumuni para relawan. Subhanallah Pak, mereka bukan minta jajanan, bukan minta permen, bukan minta uang saku, tapi mereka minta Al-Quran. Ini setelah relawan pertama bawa bantuan, belum bawa Al-Quran, rupanya anak ini minta Al-Quran Pak, kami minta Al-Quran Pak, Quran kami nggak ada Pak, Quran kami hancur. Akhirnya Bapak Al-Quran balik lagi ke Jakarta, ya, mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya dan dihantarkan. Sudah sebulan lebih bencana musibah banjir menimpa saudara-saudara. Kata gubernurnya Pak, musibah banjir 2025 November ini lebih dahsyat daripada tsunami akibatnya. Tersiar kabar bahwasanya masyarakat terutama di 3 wilayah ini bukan hanya memerlukan bahan-bahan logistik, sembako, obat-obatan, dan tetapi juga mereka memerlukan yaitu mushaf Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita mulai loading untuk pengiriman Al-Quran ke 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan juga di Aceh. Ini adalah Al-Quran dari sahabat Bapak semua, dan insya Allah sebentar lagi akan sampai ke yang membutuhkan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Jadi insya Allah Al-Quran ini akan kita kirim bertahap. Mudah-mudahan bertahap. Minggu ini kita kirim pertama 1.100 ke Sumatera Utara dan juga 2.000 ke Aceh. Minggu depan nanti kita kirim lagi ke wilayah tersebut, termasuk nanti juga ke wilayah Sumatera Barat. Di kondisi di pesantren Pak, kitab-kitabnya ya bukannya hancur. Di pesantren kami ini sebagian besar sudah terbawa arus. Ada sebahagian yang ada tersimpan di asrama anak-anak, tapi tidak terbisa pakai lagi karena kondisi sebagian dengan lumpur, sebagian sudah lengkap dengan air banjir yang terendam 4 hari. Dan kita bersihkan usul wakaf yang 150. Untuk berjamaah sekalian kami mengajak kepada para muslim untuk berpartisipasi, mengambil kesempatan dan peluang ini, menanam saham kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menanam saham kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbisnis kepada Allah, berjual beli kepada Allah. Niscaya berjual beli kepada Allah takkan pernah rugi, bahkan untungnya berlipat-lipat ganda. Ketika kita mewakafkan Al-Quran, ingat satu huruf Al-Quran, ya, kata Rasulullah, satu huruf Al-Quran pahalanya 10 pahala kebaikan. Satu baris berapa huruf ini? Satu halaman, satu lembar, satu juz, satu Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Puluhan ribu, bahkan jutaan pahala kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Itu kalau kita membaca Al-Quran. Kalau bapak-bapak mewakafkan Al-Quran, satu wakaf Al-Quran senilai 150.000 Pak. 150.000 ini bukan harga jual Al-Quran, tetapi harga apa? Biaya cetak. Ketika Bapak mewakafkan Al-Quran, tidak bisa tercetak Al-Quran ini dengan wasilah wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Maka ketika petugas karyawan mencetak Al-Quran ini dari laptopnya, dari komputernya sampai terjilid begini, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala orang yang mengerjakan Al-Quran seperti begini. Kemudian biaya ini untuk apa? Untuk biaya distribusi, dihantarkan, dipaketin, dikerdusin, ya. Pakai truk, pakai apa, lewat darat, lewat laut, lewat udara. Kadang sampai di Aceh, nggak sampai lagi, nggak ada lagi akses jalan. Kadang relawan itu dengan sepeda motornya, nggak cukup dengan sepeda motor, mereka dengan jalan kaki, Pak, jalan kaki mengusung kotak-kotak Al-Quran, Pak. Ketika Bapak mewakafkan Al-Quran ini, yang kedua, Bapak mendapatkan pahala orang yang menghantarkan Al-Quran langsung ke pelosok negeri, Pak, yang berat rintangan jalannya.
Yang ketiga, ketika Bapak mewakafkan Al-Quran ini, kita juga mengutus para dai, para ustaz untuk mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran kepada orang-orang di pelosok. Ya, maka ketika seorang guru mengajar Al-Quran, umpama Pak sebanyak ini Bapak mendengarkan ceramahnya, sebanyak itu pula Bapak mendapatkan pahala dari seorang guru yang mendakwahkan Al-Quran. Yang keempat, ketika Al-Quran ini sampai ke tangan para yang memakainya, para pembacanya, setiap bacaan mereka yang membaca Al-Quran ini, pahala yang ditransfer pula kepada para jamaah sekalian sempurna tanpa pahala mereka dikurangi. Padahal sementara kita sedang tidur, kita sedang kamar mandi, bahkan ketika sudah meninggal dunia, pahala yang mereka membaca Al-Quran, pahala yang memanfaatkan Al-Quran ini terus mengalir sampai hari kiamat, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, tidakkah ingin kita berwakaf Al-Quran? Tidakkah kita mengambil kesempatan terbaik ini? Pak, harta yang kita pakai itu buat rumah, Pak. Rumah akan kita tinggalkan, betul? Harta yang kita belikan mobil akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita mewakafkan Al-Quran, Pak, maka harta itu yang pertama akan mempermudah rezeki kita di dunia dan di akhirat. Kedua, wakaf Al-Quran, infak sedekah kita akan mempermudah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, ketika kita mewakafkan Al-Quran, maka kuburan kita dilapangkan Allah, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bacaan kaum muslimin yang membaca Al-Quran atas wasilah wakaf kita terus mengalir kepada kita semuanya. Tidakkah kita ingin mewakafkan Al-Quran untuk atas nama orang tua kita yang telah tiada, untuk istri kita, untuk suami kita? Nanti para jamaah sekalian yang berwakaf boleh nanti meminta kepada tim BWA untuk melampirkan nama di sini, nama suami bapak, suami istri di sini lampirkan, atau nama almarhum orang tua kita, atau nama anak menantu kita, cucu kita, supaya nama-nama ini didoakan oleh mereka yang berada di pelosok-pelosok negeri, ya, hingga akhirnya doa mereka menembus langit dan Allah curahkan keberkahan kepada harta kita dan keluarga kita. Maka kami mengajak para jemaah sekalian, ya, Ali Imran 92, sebelum kita masuk kepada paket-paket wakaf, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Ali Imran 92. Ya. Tensi iman kita, jujur tak iman kita, masih ada iman tak kita, maka ayat ini akan menjadi barometer, ya, sampai di mana batas iman kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Tak sempurna kebaikanmu, tak sempurna kebajikanmu, tak sempurna infak, sedekah, zakat, wakafmu sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta dicintai, Pak, bukan harta yang tak dicintai. Seperti tadi saya katakan, di antara satu mata uang, mana yang paling kita cintai? Ya. Kalau kita masih menginfakkan nilai-nilai yang kecil, berarti belum sempurna iman kita, Pak. Bukan kata saya, Pak, ya, kata Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maknanya apa? Berapapun yang kita nafkahkan, Allah tahu kita ini sanggup atau tidak. Ya, Allah tahu kita ini jujur apa tidak. Ya, yang kita infakkan itu sebanding tidak dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu. Allah tahu. Maka mari kita buktikan iman kita. Kita wakafkan niat hanya untuk Al-Quran, bukan untuk yang lain. Dan pahalanya terus mengalir sampai kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Untuk itu kami menawarkan paket yang istimewa buat para jamaah sekalian. Yang pertama, paket senilai 15 juta rupiah, ya, untuk pengadaan 60 paket Al-Quran, 60 Al-Quran nilainya 15 juta rupiah, ya. Kalau itu sisanya 6 juta untuk bantuan kemanusiaan, karena kita mengatakan Al-Quran di daerah bencana. Jadi kita tidak hanya membagikan Al-Quran, kita juga membagikan sembako, ya, dan segala kebutuhan yang lainnya. 15 juta rupiah. Ya. Ini 15 juta rupiah bisa Bapak Ibu sekalian tunai, bisa ditransfer, bisa cash, bisa dicicil, ya. Bisa dicicil selama 15 bulan silahkan, mencicil selama 3 bulan silahkan, bisa para jamaah sekalian. Yang penting punya niat dulu. Kenapa? Keistimewaan Islam, ketika kita berniat buat jahat, sebelum kita kerjakan dapat dosa apa? Kita berniat mau merampok nih, tapi belum kita kerjakan dapat dosa nggak?
Tapi ketika kita buat niat buat baik belum dikerjakan sudah dapat pahala belum? Sudah baru berniat belum dikerjakan sudah dapat pahala, apalagi sudah niat dikerjakan berlipat ganda pahalanya. Hari ini kami hanya mengajak para jamaah sekalian, tanamkan niat dulu. Mana tahu dengan niat yang jujur, dengan ikhlas, Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang utang uang sama kita puluhan juta sudah bertahun-tahun, dengan masalah wakaf ini ternyata dia datang bayar, kita pun sudah lupa. Bisa tak kejadian seperti itu, Pak? Ya. Ada dengan masalah wakaf ini yang sakitnya menahun, yang kata dokter ini Pak tidak bisa disembuhkan lagi Pak. Umur Bapak tinggal sekian, ini anak asli Bapak harus dioperasi begini-begini. Dengan masalah wakaf Pak, banyak orang dokter itu heran, kenapa kok milik Bapak hilang? Rupanya dengan masalah infak, sedekah dan wakaf. Ya. Mungkin dengan masalah wakaf ini ada urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita yang banyak problem dalam rumah tangga kita, banyak problem tempat kita kerja, banyak urusan dengan bagaimana perilaku anak-anak kita. Dengan masalah wakaf ini semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Ya. Nah, para jemaah sekalian, berikanlah infak terbaik untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pakai 5 juta ini, Bapak Ibu sekalian bisa menaikkannya secara cash ataupun dicicil. Di brosur itu ada beberapa nomor rekening, silakan transfer di mana Bapak menanamkan saham Bapak di dunia, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga di situ ada barcode, ada kirisnya, silakan di-scan barcode atau kirisnya, silakan transfer. Ya, berapa angka yang Bapak sumbangkan atau Bapak sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika Bapak mentransfernya, sertakan konfirmasi. Di situ ada nomor handphone di bawahnya, Pak. Di bawah ada nomor handphone. Ya, nanti kabarkan, Ustaz, saya jamaah masjid apa nih Pak? Baitul Mukhlisin. Tadi berniat infak 15 juta. Kali ini saya transfer 1 juta dulu, silahkan boleh. Ya, kami sertakan nama biar kami tahu ya, biar kami tahu evaluasi dari seperti dakwah yang kami jalan ini, mana jamaah yang memberikan perhatian yang istimewa buat perjuangan dengan Allah ini. 15 juta ini diantara jamaah yang langsung mentransfer 15 juta. Alhamdulillah ini diantaranya orang-orang awak, hanya orang batu sangka, ya, orang bukit tinggi, ya, mereka infak 15 juta rupiah. Ya. Selanjutnya para jemaah sekalian, wakaf senilai 5 juta rupiah untuk 20 paket Al-Quran senilai 3 juta, sisanya 2 juta untuk bantuan kemanusiaan. 5 juta rupiah. Ya, ini pun bisa Bapak Ibu cicil langsung ya selama 5 bulan atau 10 bulan. Berikutnya paket senilai 1.500.000 rupiah untuk 6 paket Al-Quran. Lanjut. Dan 500.000 rupiah untuk 2 paket Al-Quran. Yang terakhir 150.000 rupiah untuk 1 paket Al-Quran. Pertanyaan sekarang kita lelang ini mas kalian. Siapa yang mengambil peluang untuk harta terbaiknya dititipkan senilai 15 juta rupiah secara cash ataupun diangsur? Ada para mas kalian? Ada yang berani? Ada yang siap berbisnis kepada Allah, menggadaikan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala? 15 juta rupiah Bapak bisa mencicilnya, ya. Yang penting berniat dulu. Kami hanya mengajak Bapak berniat, mudah-mudahan niat Bapak tulus ikhlas, hingga Allah mudahkan Bapak untuk memenuhinya dan Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 15 juta rupiah. Ada? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang? Oke, yang memilih paket 5 juta rupiah ada berapa orang? 5 juta rupiah. Bapak bisa mengangsurnya, bisa mencicilnya, ya. Insya Allah. Kalau selama ini kita banyak masalah di rumah tangga, banyak masalah pekerjaan kita, boleh jadi karena banyak masalah dari harta kita yang belum kita bersihkan. Maka di antara fungsi infak, sedekah, wakaf, zakat adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang syubhat, ya, dari hal-hal yang meragukan, dan juga untuk mengembangbiakkan harta kita bukan dengan menanam saham. Hari ini banyak orang di Indonesia yang menggandakan uang, akhirnya apa?
dapat uang, artinya uang 10 juta simpan jadi 20 juta, 20 juta simpan lagi jadi 80 juta, akhirnya gila, stres. Kenapa? Semakin tinggi menanam usaha, akhirnya habis semuanya. Ya, nah ini kepada Allah niscaya takkan rugi kepada Allah kita berjual beli. Ya, 5 juta rupiah. Ada yang mengambil kesempatan ini? Berapa orang? Silakan. Acungkan tangannya, mudah-mudahan dengan Bapak mengacungkan tangan diikuti oleh jamaah yang lainnya untuk sebagai motivasi, ya, mengajak kepada yang lainnya. Berikutnya, ya, wakaf senilai 1.500.000 rupiah. Ada yang mengambil kesempatan 1.500.000 rupiah untuk 6 paket Al-Quran dan sisanya untuk bantuan kemanusiaan. Ya, silakan untuk DP-nya bagi mas sekalian, di brosur itu ada amplop, ya. Nah, sisihkanlah harta yang terbaik di amplop itu, ya. Kemudian kalau para jamaah sekalian, ya, mungkin pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian tidak membawa juta-jutaan uang, tapi para jamaah sekalian bisa menjemputnya ke rumah dan kami tunggu di sini, ya. Insya Allah kami akan tetap berada di sini sekitar 6:30 nanti untuk menunggu para jamaah sekalian, karena mungkin sebagaimana tempat yang lain ada seorang bapak dari Solo, umurnya sudah hampir 75 lebih, ya. Dia menjemput hartanya ke rumah 12 juta, uang cash 12 juta diambil, dan sisanya dia berjanji, insya Allah Pak Ustaz, sisanya 3 juta akan saya transfer. Seorang bapak dari Solo Boyolali, ya. Itu pula tadi pasangan suami istri langsung mereka cash menginfakkan 15 juta rupiah, ya. Ada yang mengambil peluang ini 1.500.000 rupiah pada jemaah sekalian, ya. Berikutnya senilai 500.000 rupiah. Ya, silakan. Ada yang mengambil 500.000 rupiah untuk 2 paket Al-Quran. Dan yang terakhir senilai 150.000 rupiah. Hendaknya setiap kita mengambil kesempatan ini berpartisipasi menanam salam berlawas setidaknya 150.000 rupiah. Silakan para jemaah sekalian. Kapan saya para jemaah sekalian sedang duduk begini bisa langsung transfer kalau bawa handphonenya. Ya, langsung transfer, jangan lupa konfirmasi ke nomor handphone yang kami sediakan. Atau nanti mau pulang ke rumah, mau transfer dulu silakan, ya. Atau nanti mau bincang sama keluarga dulu, ya. Nah, mau bincang sama istri, mau bincang sama suami, mau bincang sama anak, atau mau ngabari sama anak yang sudah merantau, sudah punya pekerjaan, nak, ya, supaya berkah hartamu, nak, ya, supaya istri suamimu soleh-soleha, supaya anakmu kamu dapat keturunan, nak. Infakkan hartamu di jalan Allah agar kiranya segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 150.000 rupiah minimal untuk 1 paket Al-Quran, dan para jemaah sekalian bisa memilih paket berapa kemampuan dan kelapangan hati, dan bisa disertakan nanti di sini nama keluarga kita atau nama kita. Bisa dilampirkan sini nama suami istri, nama almarhum orang tua kita bisa kita lampirkan. Semoga kiranya majlis ini diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah merupakan majlis terbaik, majlis Al-Qur'an. Dan semoga kiranya ayat-ayat yang kita paparkan tadi menjadi renungan bagi kita bersama. Ya. Dan semoga kita berharap kaum muslimin di negeri ini, baik para pemimpinnya, para pejabatnya, para penegak hukumnya, semoga kita semuanya bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bukakan pintu taubat kepada kita, dan Allah jauhkan negeri kita daripada musibah, bencana dan malapetaka, dan Allah mudahkan kepada kita pemimpin, pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Zulhewin Syakir Tanjung yang telah menyampaikan kajiannya, dan juga menyambung dari beliau bahwa kegiatan Safari Dakwah ini adalah kerjasama antara Badan Wakaf Al-Quran dengan Masjid Baitul Mukhlisin dalam rangka untuk mengajak para jamaah sekalian dalam perkara kebaikan, yakni di program Wakaf Al-Quran dan juga pembinaan yang insya Allah akan kami distribusikan ke daerah Sumatera Barat. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berwakaf terbaiknya, ya, baik tadi paket-paket yang sudah ditawarkan, paket 100
100 mushaf, 50, 20, 10, bahkan 1 mushaf Al-Quran, silakan menghubungi rekan BWA atau berniat dulu ikhlas lillahi ta'ala untuk dikomitmen, dicatat dulu komitmennya, nanti bisa ditransfer, bisa cash, bahkan bisa dicicil ya bagi yang mengambil paket-paket tersebut. Yang terakhir, para jamaah sekalian, marilah di sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, marilah jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita kaum muslimin, sebagaimana gaya hidup para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka gemar mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka tahu bahwa harta sesungguhnya yang kelak akan menemani kita, menolong kita, menjadi bekal kita, bukan harta yang kita tumpuk-tumpukan, yang kita belikan rumah yang mewah, emas yang banyak, tanah yang luas, mobil yang bagus, bukan itu, tapi harta yang kelak akan menolong kita, yakni harta yang fa'anfiqu fisabilillah, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat daripada harta jika dimakan menjadi kotoran, jika disimpan hanya menjadi rebutan anak cucu keturunan kita, namun jika kita infakkan, kita wakafkan, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Jangan sampai penyesalan itu datang ketika Allah sudah memanggil kita, Allah sudah mewafatkan kita, kemudian kelak kita dibangkitkan oleh Allah dan kita menyesal, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Munafiqun bahwa Allah memberitakan kepada kita, fa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah anugerahkan, yaitu rezeki kita kepada kita sebelum datang kematian. Dan Allah bangkitkan, maka mereka berkata fayaqula, maka mereka berkata, Rabbi ya Allah, la akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah mengundurkan kematianku sesaat saja, untuk apa para jemaah sekalian? Mereka mengatakan fa'as-sadaqah, mereka akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku dari bagian dari orang-orang yang soleh. Kenapa mereka menyesal? Dulu ketika Allah sudah kasih kesempatan, Allah titipkan hartanya, mereka tunda-tunda untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, maka pada saat dia dibangkitkan, harta yang diberikan oleh Allah ketika di dunia itu tidak memberikan manfaat sedikitpun. Bahkan harta yang dititipkan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan akan menjadi azab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini untuk senantiasa menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kita kaum muslimin, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan di masjid Baitul Mukhlisin jamaah bisa terkumpul minimal 100 mushaf Al-Quran, agar 40.000 mushaf Al-Quran yang akan kami distribusikan ke daerah Sumatera Barat segera terrealisasi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tim daripada Badan Wakaf Al-Quran atas pemaparannya, dan untuk seluruh jamaah untuk tidak pulang dulu karena pengurus DKM sudah menyiapkan sarapan pagi. Untuk jamaah yang ingin mengikuti wakaf, silakan ditunggu oleh dari tim Badan Wakaf Amil sampai pukul 7 pagi hari ini. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sistem